Assalamualaikum, ketemu lagi kita Pak Burhan. Kita ngobrol lagi ya. Kita ngobrol lagi di channel Awam Menjadi Paham. Kali ini aku gini Pak Burhan, semalam nonton di TV, ya kan? Itu ada cerita tentang rencana Kapolri Bali. Ini kayaknya jalan-jalan kita juga, ya kan? Jalan dan keamanan jalan dan segala macam. Katanya nanti nggak ada lagi tilang sama polisi di jalan, tapi dia pakai Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Katanya ada beberapa kota yang udah bisa. Kita anggap kota kita ini anggaplah kita berbangga hati aja, Pak. Kota kita masih tetap kota nomor 3 terbesar, ya. Walaupun secara nyata katanya belum masuk gitu. Masuk dalam untuk pelaksanaan awal dari ETLE. Oh gitu. Nah, ya kan? Kira-kira kalau menurut Pak Burhan lah, bisanya di kampung kita ini pakai ETLE. Nggak kampungan kali kampung kita kan? Iya sebenarnya. Tapi ya memang sebenarnya penindakan tilang ini yang memang bermasalah kan dalam pelaksanaan di lapangan kan. Ya, masalah. Maka salah satu solusi terbaiknya memang melaksanakan yang efektif apa gitu ya. Salah satu yang mungkin di tilang ini jadi melibatkan peralatan ya, dari polisi ke yang bersangkutan. Okay. Nah, sekarang kan mungkin dunianya udah begitu ya, artinya menghindari pertemuan fisik antara pihak yang bermasalah lah. Ya. Tetapi ini terkait dengan ini kan masalah pelaksanaan peraturan kan. Ya. Tapi peraturan itu sebenarnya akan efektif ketika sarana untuk pelaksanaan aturan itu juga sudah memadai. Ya. Makanya ada trilogi lah katakan seperti itu ya. 3 lagi nih. Apa aja? Ini kayak nomor mobil Burhan kayak tiga tidak bermakna. Kalian atur lagi lah. Walaupun ada yang menafsirkan jadi 5 ya, tapi dari 3 lah. 3 itu adalah yang pertama memang adanya engineeringnya benar memenuhi. Engineering itu kan dari mulai sarana prasarananya, jalan kita sesuai nggak dengan karakter yang peraturan itu sendiri. Dan terpenuhi kan itu semua, kalau tidak orang akan terjebak. Ya, dan kemudian kita apakah ini sudah memang ada di lapangan seperti ini? Itu dulu, jadi engineering harus benar, lengkap benar. Nah, ketika itu benar, maka peraturan yang tadi itu pun bisa dijalankan. Apalagi ini menggunakan alat ya. Engineeringnya apa maksudnya? Engineering tadi sifat-sifat geometris jalannya sendiri, markanya, yang silang-silang di segala macam lah. Semua kan punya karakter, ya kan? Nah, misalnya jalur lebarnya, markanya udah ada. Kemudian kita bisa bilang ya, misalnya ini masih terkait dengan engineering tadi ya, itu jalan kota lah kita bilang. Ya, itu jalan kota. Kota kan jadi persimpangan lah. Persimpangan kadang-kadang macam buta-buta kan. Belok kiri lewat mana, belok kanan lewat mana. Jadi artinya ada memang kadang-kadang lapaknya, tapi arrow-nya atau panah-panah jurusannya nggak ada gitu. Kan seperti kota buta ini kan. Padahal di situ ada berlaku aturan. Nah, jadi itu benar dulu. Kemudian itu fisiknya, dimensinya benar nggak? Kadang-kadang ada yang memang lebar lajurnya itu satu mobil nggak muat misalnya. Sudah ada markanya sehingga orang pun terpaksa melanggar marka itu. Ada yang artinya orang akan terpaksa melanggar aturan karena sarana prasarananya nggak menunjang, ya kan? Dan malah ada yang salah kaprah. Contoh nanti mungkin bisa misalnya apakah persimpangan ada zebra cross atau apa, kemudian bagaimana perlampuannya benar kalau ya. Kita kan pernah juga ngobrol masalah zebra cross. Tapi kalau di persimpangan lampu merah itu bukan zebra cross namanya. Begini, zebra cross itu adalah bagian daripada pedestrian crossing, tempat penyeberangan. Ada yang pakai zebra cross, ada yang pelikan, ya kan? Ada kalau di lampu merah? Lampu merah sebenarnya ini atur lampunya atau tidak? Zebra cross ini kan sebenarnya adalah yang makna dari zebra cross ini sendiri, artinya ini beda dengan sebenarnya pelikan atau yang ada lampu tadi.
Jadi gimana kalau zebra crossnya maka itu mengatur. Zebra cross adalah suatu tempat di mana ketika pedestrian udah menginjak itu harusnya kendaraan yang mengalah. Oke. Tapi kalau ada lampu, berarti kan bisa bertolak belakang. Yang nyebrang yang salah. Ya, jadi gini, ikut lampu atau ikut aturan zebra cross, jadi berbeda. Kenapa? Hampir semua tempat, mungkin semua ya. Sekarang kan ada kesan gini, pokoknya ada simpang bikin zebra cross, ada salah kaprah. Salah pengertiannya. Yang salah pengertian ini Pak yang paling bahaya, bukan masalah sia-sia pembangunan itu ya. Berarti kita pintar itu yang Nah ini makanya pintar, tapi kalau seperti ini biarin dan berlanjut terus Pak. Sampai sekarang hampir semua jalan kita pakai zebra cross. Takut aku Pak, dengan yang Bapak bilang tadi itu, awal pejalan kaki itu nggak tilang nanti. Kita tadi kena kesalahan kan. Iya. Padahal itu jelas ada peraturannya. Karena tilang itu kabarnya Pak, tilang elektronik itu apa etle tadi itu. Tadi ya. Muka aku aja ditandai. Oh iya. Memang sekarang kan udah canggih Pak, itu memang udah ada kan. Karena muka aku kan harus digambar sama KTP. Makanya sinkronisasi data juga harus ada kan. Ya. Nah, jadi dudukkan dulu salah satu contoh nih ya. Itu dari zebra cross saja masih salah kaprah gitu Pak. Jadi seharusnya kalau persimpangan yang diatur lampu itu adalah 2 garis paralel cukup Pak. 2 garis paralel. Dikasih garis-garis. Kemudian orang bisa nyebrang tergantung lampu yang berseberangan Kak. Ini malah jadi apalagi mau gunakan alat yang sangat kaku ya. Ya. Itu dulu benahin semua engineer-nya benar itu dulu, mumpung lagi ada waktu. Mungkin nggak setelah itu mungkin bertahap. Kita belum masuk ya Pak ya. Oh iya. Tapi kalau pun dengar lampu merah kita itu kamera merah kita. Terus kabarnya di Medan juga adanya apa command center yang bisa melihat lebih setuju misalnya di kepolisian bisa melakukan itu tadi karena mereka pemegang untuk enforcement kan. Nah, kedua itu juga bisa untuk mencegah terjadinya kriminal ya kan, terjadinya hal-hal yang lain yang bisa dipantau di situ. Jadi saya lebih setuju lebih tepat ke situ. Jadi kalau kayak di Bandung mungkin ada panic button atau tombol kecemasan di HP begitu itu langsung langsung ke aparat yang bersangkutan. Ya itu lagi lebih ini. Sehingga kalau kita lihat orang lalu lintas mungkin kita bisa nggak? Ya kan itu ketika kita capture dia langsung takut Pak. Kenapa emang? Ini ada polisi. Sekedar kamera melihat orang ini tapi nggak tahu apa setelah itu harus bilangnya. Karena kayak siapa nanti dia dilakukan sama sama sudah yang kayak gitu kereta pun yang belum kenal pot itu juga bakalan kena juga. Mungkin bisa juga memantau suara ya. Kalau dia mantau suara ya kan. Itu bisa mungkin dari emisinya ya. Itu bisa mantau kan itu operator apa sekalian. Mungkin nanti apa sinyal sekian dB. Iya. Saya kira malah lebih mudah ya. Iya. Daripada wajah. Jadi nampak DBK-nya, ya kan nampak sekian dB-nya. Kalau besok kena tilang. Langsung. Ya, itu bagus. Saya kira bagus. Karena memang gitu. Saya kira memang setuju saya. Di samping masalah misalnya kita bilang etika manusia kan memang ada segala macam. Tapi lebih penting lagi memang harus ada alat penindak yang pasti dari Pak. Kalau kayak gini kan Pak, kalau ini logika yang tangkap awam ya yang tangkap itu kalau dengan sistem yang sudah elektronik apa istilah sekarang POPO pelanggaran yang nampak otomatis akan direkam, akan masuk ke dalam account masing-masing, akan dikirim hilangnya. Itu kan bagus. Maksud bagus. Siapapun akan kena tilang. Jenderal sekalipun dia. Iya, harus pada hukum sama. Satu lagi yang penting adil kan? Adil. Satu lagi Pak, harusnya juga ada hukuman. Itu dia. Jadi gini, saya lagi malah nambahin lagi Pak. Misalnya, ada juga misalnya 3 kali lampu merah pelanggaran misalnya. Bisa hukumannya lebih berat, bisa atau gimana Pak? Sehingga ada efek jerah itu lebih dalam. Terukur ya, karena dia udah. Otomatis ya, harusnya. Kau udah 2 kali kau melanggar ini, udah 2 kali kau kena tilang ini. Ya harusnya. Tilang ketiga kau nggak bisa membaca SIM. Regulasi saya belum tahu ada nggak? Ya, harusnya ada seperti main bola kan. 2 kali kartu merah, nggak bisa lagi kira-kira gitu. 2 kali kartu kuning. 2 kali kartu ada misalnya.
Jadi itu harusnya juga sekaligus seperti itu sehingga efek jerah itu lebih berdampak cepat gitu. Jadi orang terdidiknya lebih cepat ya? Oh iya, memang bangsa. Tapi iya juga, kayak kadang-kadang bingung. Kalau perhatikan lah, kalau kita jalan-jalan, harus aja jauh. Kita jalan-jalan ke Malaysia, kok bisa tertib gitu kan? Ya tadi, makanya ketika dia kembali nggak tertib lagi. Nah, itu ya kayaknya orang sana ke sini, kayak orang kita, lebih lagi pun makanya saya pernah mendapatkan orang asing. Saya dia ketika benar kata Cuci itu, ketika kota ini dibuat dengan benar, maka kota ini akan menjadi masyarakatnya sendiri. Oke, berarti emang apa yang dilakukan sama Kapolri sekarang, walaupun mungkin tidak semua kan tersentuh, aku yakin tidak semua tersentuh Pak. Cuma daerah-daerah yang kena pantau kamera trapnya, ya terpantau kamera trapnya, inilah yang bakal kena. Sama aja tilang yang lain akan kena. Ya. Apalagi kan ada beberapa tikungan kita tengok juga nggak usah tikungan jalan nggak usah persimpangan jalan utama kota yang dalam benak itu tak boleh arah polisi ya kan parkir karena di sana ada meternya nah yang kayak begitu tuh masih ada di sistem ada di orang ya semua nah itu kan mungkin akan kena dalam kamera trapnya mungkin nanti bisa Pak pengembangannya, tapi sementara ini tidak rawan dulu. Jadi saya setuju nggak bisa dimulai dengan seluruh jalan. Makanya sebenarnya saya setuju kali dengan misalnya. Bagus itu kalau saya dikasih tahu jalan mana pun. Pertama itu bisa berlaku. Orang semua merasa diawasi. Di setiap jalan ada. Nah, dulu juga ada program yang namanya program KTL ya, kawasan tertib lalu lintas. Ah iya, itu dulu elemen. Nah, enggak sebenarnya enggak Pak. Jadi gini. Sebenarnya itu berlaku untuk seluruh provinsi secara bertahap. Apa ya di Jakarta gitu kan ketemu kita tanya, dan gimana perkembangannya? Ketika kita terjadi pelanggaran terhadap aturan ada lokasi-lokasi KTL sebenarnya itu hukumannya maksimal Pak. Oh, bisa langsung. Karena memang udah kawasannya gitu. Kawasan itu artinya gini, kawasan tertib lantas ini harus dimulai dengan sarana penunjang itu tertib itu terpenuhi. Karena dia memang udah kawasan penegakan hukum. Iya, tapi gini, tempat itu udah memadai semua persyaratan. Maka siapa yang masih melanggar, maka hukumannya maksimal. Tapi misalnya tadi lah misalnya. Tapi kalau berkawan dengan aparat-aparat itu ya dengan adanya sistem elektronik saya kira berkawan pun Bapak dengan siapapun. Percuma ya? Percuma. Betul juga bagus itu kalau itu harus lagi itu. Harus adil karena harus adil. Jadi keadilan itu dituntut. Jadi aku tengok ada lagi kan. Ini kan udah kalau kita anggap sebagai pengatur kita selamat berlalu lintas termasuk ini kan termasuk marka mungkin marka juga lagi aku nggak tahu lah istilahnya apa nanti karena dia memantau kan marka aktif lah apalah namanya. Nah marka yang pasif ini di kampung kita juga kadang-kadang bingung aku ya tadi ada di sini marka dilarang stop ya kan di depan nanti cuma dilarang parkir ya kan kalau parkir ya. Nah, kalau gimana itu? Stop sementara dekat simpang. Oh gini, memang kadang gini Pak. Sebenarnya peraturannya sudah mengatur juga bahwa berhenti sekian meter dari persimpangan itu sebenarnya. Kalau nggak salah 50 meter ya. Okay. Sebenarnya itu harusnya tidak perlu lagi dibuat rambu. Kenapa? Malah membingungkan. Berarti kalau nggak pakai tanda rambu berarti boleh kira-kira padahal sebenarnya sudah tidak boleh. Ya sepanjang ada garis yang kontinu di persimpangan itu Pak. Garis putih lurus, itu udah di situ di belakang itu kan masih boleh. Apa itu bedanya Pak? Garis putih lurus, garis putih artinya lurus. Kalau garis kontinu dari garis apa penuh tadi itu malah tidak boleh dilanggar sama sekali. Nah, kalau garis putus-putus itu masih mengarahkan dia. Oke. Nah, jadi misalnya di persimpangan itu mulai dengan putus-putus terus solid lurus. Artinya kalau Anda di sini, Anda masih pindah-pindah jalur. Oh, boleh. Masih tapi boleh. setelah masuk yang lurus, Anda nggak boleh lagi, udah mesti di jalur itu. Ada pilihan. Nah, makanya sebelum itu juga tadi, makanya sebenarnya tanpa ada rambu pun, di situ udah nggak boleh berhenti, pasti. Ada satu, aku bayang itu gini Pak. Kalau nggak sempat Edley ini
berlaku lah di Medan Pak, ya kan? Ditangkap gila di simpang-simpang lampu merah yang banyak angkot, ya kan? Ya, ya. Banyak angkot itu kena tilang. Oh iya, itu makanya akhirnya kita terpuruk ngurusin bawah ya. Gitu ya. Kalau itulah kejadian, kan itu juga nggak dididik juga. Jadi, Oh iya, jadinya gini, ketika kejahatan lebih banyak yang jahat, iya. kan jadinya nggak jelas ini peraturannya salah atau apa. Ah. Makanya saya bilang satu, benahi dulu itu. Maka engineering itu nomor satu dulu, dibenahi itu dulu. Persimpangan itu bisa dibilang hampir kita butuh. Iya. Radiusnya nggak jelas, pulau-pulaunya nggak jelas. Malah ada pulau-pulau yang kecil kali Pak. Kayak mengganjal jalan. Mengganjal jalan. Itu malah mengundang kecelakaan. Nah. Harusnya memang ya secara geometris itu kalau ada pulau-pulau sebenarnya secara teknis itu di bawah 4 meter 7 sangkar pun dia. Betul-betul. Sekarang nggak boleh menonjol lagi Pak. Orang pun bisa beristirahat di pulau itu. Ya tadi lapak lah, ada lapak tunggu atau apa. Jadi perkiraan di standar-standar internasional itu 4 meter 7 sangkar Pak. Okay. Minimum. Jadi kalau tidak cukup markanya aja. Misalnya marka berupa pulau atau garis putih. misalnya gitu ya. Jangan menonjol yang marka kejut boleh. Itu boleh. Atau marka yang jangan pulau. Karena itu mengundang rawan kecelakaan, terjadi kecelakaan. Itu benar persimpangan kita banyak yang belum benar. Radiusnya nggak benar. Terus kalau marka yang tempat berhentinya juga nggak benar. Kalau marka yang banyak di dekat-dekat simpang itu berdekat-dekat, marka itu penting pula. Kebanyakan kan, semua itu. Jadi ada marka dulu ada marka Beki Murang, belok kiri belok. Iya. Perlu itu. Sebenarnya gini, peraturan yang baru dulu memang seperti itu. Tapi ketika itu dihitung lebih banyak kita perlu rambu, maka dibalik markanya adalah ketika tidak ada rambu boleh langsung, artinya tidak boleh. Jadi hanya yang boleh aja. Boleh itu kan dengan syarat memang lahannya memadai untuk belok langsung. Jadi kalau harusnya juga memadai untuk belok langsung, maka kalau dia pasang itu berarti boleh. Kalau tidak ada, tidak boleh. Makanya kalau di Medan kita gitu Pak, di klakson dari belakang. Itu yang sakit kepala. Itu makanya sebenarnya kalau tidak ada lampu mengizinkan berarti tidak boleh. Nah, kebalikan tadi undang-undang yang lama Pak, peraturan lama. Peraturan lama itu memang harus ada tanda itu. Maka banyak kali lah semua simpang. Bayangkan satu simpang berarti minimum 4 Pak. Kalau kita anggap aja yang seperti tadi yang pemborosan dihilangkan, kalau ada 4 tinggal 1, tinggal 2, kalau satu marka bisa 0 aja. Kalau bisa 0 lagi ya. Bisa 0. Kalau kita nggak boleh anggap aja lah tinggalkan 2, ya kan? Kalau satu marka itu harganya 250.000, berarti dari setengah juta. Bisa satu titik. Satu titik, kan? Kalau ada 1.000 titik, ya itu banyak kali kan. Besar kali. Kemudian pemeliharaannya lagi dan segala macam. Dan berusaha estetika juga kan. Itu yang bilang tadi. Rambunya penuh rambu. Iya, ada yang rambu belok ke sini ke sana. Jadi rambu arah itu perlu juga rupa di bawah. Ada juga kalau di bawah kayak gitu. Ya, memang itu lagi. Makanya semuanya peraturan kita sangat lengkap sebenarnya. Termasuk tadi zebra cross. Itu peraturan saya lupa ya. PP 67. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 67 2018 kalau salah. Penggantian sebelumnya Pak. Itu jelaskan itu mengenai zebra cross tadi sebenarnya. Itu beda dengan tempat penyeberangan. Jadi kalau dia berlampu, sebenarnya 2 garis paralel cukup. Kalau dia yang zebra cross, itu sebenarnya bukan disimbang. Boleh disimbang, tapi simbangnya ada lampu pengaturnya. Tapi boleh. Buat, misalnya depan sekolah, depan rumah ibadah. Oh iya, memang jelas. Itu jalanan bebas, udah ada lampu merah, ya kan? Begitu dipasang zebra cross, ditambah lampu lebih bagus kan? Enggak, kontroversi Pak. Karena lampu aturannya kan ketika lampu itu menunjukkan ini kan ada ikut. Padahal zebra cross tanpa ada lampu pun, dia ketika kita pijak, kendaraan harus berhenti. Makanya sebenarnya Pak, ini bukan sekedar salah teknisnya, bukan teknisnya, pembiayaannya boros, bukan. Perilaku manusia itu salah, karena pengertian itu sudah salah. Jadi sebenarnya berapa tempat aku tengok, termasuk di luar negeri Pak ya, yang ada zebra crossnya, ada pusbatan type itu. Sebenarnya enggak. Makanya kalau ada pusbatan, namanya PLK, pedestrian light crossing. Jadi dia atur nyebrangnya ketika lampu itu dipicit. Oke. Jadi dia bukan zebra cross. Karena zebra cross ini mengambil makna begini Pak, filosofinya. Tidak bisa ketika kita
nyenggol aja kita udah salah deh. Bersalah, masalah itu lah. Jadi prinsip itu dulu kita pegang. Ya kita berhentinya di depan garis. Oh iya, nanti ada stop line-nya. Sebelum dia berakhir, itu ada stop line garis paralel panjang. Nah, tapi ketika memang misalnya tidak ada orang kita kan dia nampak, maka penempatannya juga harus tempat yang jelas. Jelas, jangan bodoh-bodoh tempatnya, tempat yang jelas. Sehingga kita lihat, oh nggak ada orang jelas, itu bisa gitu. Jadi, tapi ketika tidak, kita lihat misalnya ada orang berdiri di situ, kita yang hati-hati. Ketika dia memang mau pijak itu langsung, kita yang harus mengalah. Jadi jangan pula lah ada zebra cross di dekat deretan pohon-pohon. Terlindung ya. Nah, terlindung gitu ya. Itu malah bukan pun zebra cross, Pak. Apa namanya rambu banyak gitu, Pak. Jadi ada kesan saya gini, ini maknanya mau dipakai atau tidak? Karena yang masang kenapa dibiarkannya berdiri terlindung? Inilah yang bikin tanya juga ukuran. Aku pernah pulang agak malam, Ya. gelap, bisa tempat di dalam kota di kampung ini kan ada. Kampung besar ini ya. Aku bilang saya kampung, kadang-kadang agak kampungan juga aku pikir. Iya. Akunya Pak, kelakuannya. Tengok kiri kanan, gitu kan. Udah simpang deh, nggak ada lampu merah. Nggak aware. Tapi itu simpang merah. Kalau aku tengok ada cahaya merah di balik pohon-pohon, di balik wah ada di lampu merahnya. Banyak ada. Pas aku berhenti, tapi ragu-ragu juga aku. Ya tadi. Nah, Ya itu tidak salah, penempatan itu harusnya nampak. Nah, malah anehnya gini loh, ada yang menghalangin itu malah peralatan yang dibuat oleh aparat itu sendiri gitu, misalnya tiang apa gitu. Jadi lampu itu dibalik tiang gitu. Jadi dia sendiri yang menempatkan itu untuk tidak menghargai. dia sendiri nggak menghargai aturan dia. Dia minta orang hargai gimana? Dia kan salah kaprah. Iya. Itu banyak Pak. Kalau dulu di pusat kota ada lah itu kan terhalang apa iklan. Iya, itu kan. Betul lah sekarang di tengah kota iklan. Tapi tempat-tempat lain yang ada iklan juga. Itu masih ada kayak gitu. Makanya dulu pernah kita apresiasi Pak Kapolda apa ya, tahun yang lalu apresiasi kita terhadap penertiban itu. Oke. Padahal kita memang selama ini menteri, tapi pemerintah kota ini harusnya yang mengapakan itu tidak. Harusnya jadi wali kita mengayomi kita. Dari yang punya kota ini lah. Gitu. Malah Kapolda berinisiatif, walaupun mungkin melibatkan aparat Pemko ya, tapi kami berapresiasi itu 2000 lupa saya, 2017 atau 18. Nah, kira-kira mengapresiasi itu ini kan udah lihat udah lama kali kota ini terbiarkan gitu. Aturan yang harusnya bisa mendidik masyarakat, mengajak masyarakat untuk patuh, tapi itu dia alatnya sendiri dan itu billboardnya seperti masang segala macam itu dibiarkan. Tapi kota ini sepertinya nggak ada yang ngelola. Nah, ketika dia action untuk itu kita apresiasi. Ya. Itu satu hal yang menarik, bagus ya. Terus satu lagi yang aku berkait dengan itu tadi kan semua untuk keselamatan dan keamanan memorabilia bagus untuk menyelamatkan siapapun yang lewat di sana. Nah, itu ada nggak aturan tersendiri Pak? Gimana harus itu diletakkan? Ada jelas, aturan yang jelas, semua jelas. Malah apa ya? Lengkap dengan kadang-kadang saya sudah terlalu detail lagi Pak. Nah, itu jelas, ada aturan juga jelas. Termasuk di breakfast tadi, saya pun setengah mati heran. Kok aparat nggak bisa baca ini? Itu saya lupa. Menteri Perhubungan tahun nomor 67 ya, 2018 tentang marka. Iya. Itu ada tentang dia. Cuman kadang seperti mungkin mereka ngeliat gambar ketika ada simpang, terus ada gambar zebra cross. Padahal dia bilang ini simpang tak berlampu. Nah, kalau simpang berlampu, itu cukup dua garis paralel, bukan zebra cross. Oh, ngerti aku. Jadi kalau simpang yang tak berlampu, yang dianggap aman dari mana-mana, tetap boleh mau dipasang. berangkat, itulah pasang zebra cross. Pasang zebra cross. Tapi ketika pakai lampu, mesin traffic light di lampu, kalau pelikan cross tadi, pilihnya pelikan. Itu di pelikan ya, harusnya
cukup 2 garis paralel. Nah, di antara 2 garis paralel itu orang nyebrang. Lagi status orang sama lagi mobil. Ya, kalau yang ini itu udah lampu Ya, Pak. sama lagi mobil. Ya, kan? iya, iya. Merah lampu kok nggak bisa jalan. Ya, makanya nanti untuk nyebrang ada lampu hijaunya kan. Nah. Nah, di situ ada Iya, nyebrang. sama statusnya kan. Tapi kalau zebra cross kan bukan gitu Pak. Nah, Pokoknya ada orang bijak ini, Anda ngalah. itu nggak ada cerita. Makanya kalau udah berlampu kan konflik kan. Bingung kita. Jadi kalau terjadi di zebra cross pelanggaran terhadap pejalan kaki itu udah jelas, Iya. ya kan? Nah kalau terjadi pelanggaran atau kecelakaan terhadap pejalan kaki di pelikan cross, tetapi diberlakukan seperti zebra cross, itu gimana? Ya makanya kan itu sulit. Iya. Karena kalau hukum zebra crossnya jalan, Nah, hukum pelikan crossnya juga jalan. ya makanya itu dulu benahi. Kalau saya bilang tadi itu dulu kan yang benar, baru berjalan. Satu lagi memang ini, ketika pengendara yang salah, dia punya SIM segala macam kan, STNK. Kalau pejalan kaki, orang-orang apa yang mau dibayar? Kalau misalnya dia salah, nyebrang. Di KTP nggak boleh. Ya tapi alat tadi. dia udah kesorat ya. Iya, tapi Iya, gimana? betul. Apa bukti dia boleh? Iya. Saya buktinya kan apa sampingnya Pak. Kalau mungkin teknologinya adalah Ya, tapi ya tadi kan Bapak wajah dapat, terus kan itu kan membuktikan bahwa Bapak iya Iya. di situ, tapi kan diambil dari sorot nomor polisinya kan. dua-duanya Pak. Iya. Kalau ikut yang di TV ini dua-duanya. Wah Iya. ini si Anu, nampak dia Pak. Enggak, tapi kalau data orang kan belum tahu Pak. Nah, karena kan sekarang KTP kita online Pak. Begitu ya? Nah, Mungkin Pak. jadi kan foto-foto Bapak ada di situ. Tapi kalau penyeberang misalnya, ini saya nggak tahu misalnya, salah dia, nanti dia gimana manggilnya ini? Enggak, alamat Pak. Alamat KTP. langsung mungkin. Jadi ini aku lihat yang di TV aja Pak, sama yang tadi aku baca di internet. Jadi begitu nampak mukanya, kan nampak alamatnya, langsung keluar datanya. Ini si Anu, Iya. KTP-nya. Oh gitu ya? Bagus. Nah, ini mobil si Anu. Nah, alamat ini. Nah yang kacaunya kan sekarang banyak ini juga, tapi nggak ngerti lagi di kampung. Kita juga lagi bercerita. Aku beli mobil, Oh, beli mobil Bapak. tidak BBM ya? Belum. Balik nama. Wah, itu tunggu dulu habis dulu. Kan, udah dekat pajak lu kurus. Nah, sebelum lu ngurus pajak, Anggap. kejadian, ya kan? Aku yang melanggar Bapak itu nggak. Ya, aku beli lah. Makanya dalam hal ini, jual beli mobil, segera minta untuk BBM. Dia beli nama, BBM. Saya kira memang itu solusinya, maka saya. Nggak bisa dong, kalau nggak panjang kan urusannya. Bantulah pemerintah dengan melakukan itu. Jadi kita kan begini, memang untuk mengikuti peraturan, kita juga diawali dengan taat aturan, kalau kan ada tidak. Tapi itulah tentang misalnya yang saya sebutkan tadi Pak, itu bagian dari sebenarnya. Baru kan saya bilangkan tadi kalian untuk yang pertama sih Pak, engineering. Ya, kan. engineering. Mungkin banyak lagi Pak. Keduanya adalah sebenarnya edukasi tadi. Itu Edukasi termasuk tadi SIM. SIM itu